Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun fazaka mufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun mufa'alun farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun fazaka mufarrohun farrih la tufarrih mufarrohun mufarrohun karrara yukarriru takriran takriratan takroran tikroran mukarroran fahuwa mukarrirun wazaka mukarrorun karrir tukarrir mukarrorun mukarrorun wakkala yuwakkilu taukilan taukilatan taukalan tikalan muwakkalan fahuwa muwakkilun wazaka muwakkalun wakkil la tuwakkil muwakkalun muwakkalun yassara yuyassiru taisiran taisiratan taisaran tisaran muyassaran fahuwa muyassirun wazaka muyassarun yassir la tuyassir muyassarun muyassarun nawwara yunawwiru tanwiran tanwiratan tanwaran tinwaran munawwaran fahuwa munawwirun wazaka munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wazaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan fahuwa muzakkin wazaka muzakkan zakki la tuzakki muzakkan muzakkan laqqa yulaqi talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulaqqan fahuwa mulaqqin wazaka mulaqqan laqi la tulaqqi mulaqqan mulaqqan wala yuwalli tawliyan tawliyatan tawlaan tilaan muwallan fahuwa muwallin wazaka muwallan walli la tuwalli muwallan muwallan qawwa yuqawwi taqwiyan taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawwan fahuwa muqawwin wazaka muqawwan qawwi la tuqawwi muqawwan muqawwan Adaba yu'addibu ta'diban ta'dibatan ta'daban ti'daban mu'addaban fahuwa mu'addibun wazaka mu'addabun addib la tu'addib mu'addabun mu'addabun sya'ama yusyaimu tas'iman tas'imatan tas'aman tis'aman musya'aman fahuwa musyaimun wazaka musya'amun sya'im la tusya'im musya'amun musya'amun hanna'a yuhanni'u tahni'an tahni'atan tahna'an tihna'an muhanna'an fahuwa muhanni'un wazaka muhanna'un hanni' la tuhanni' muhanna'un muhanna'un Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musanif. Mulai di khusus bil khusus ya. Tadi saya dapat bantuan, dapat transferan dari Om Rizali sebesar 2.050.000. Nah, mendoakan untuk ini, mudah-mudahan abah beliau bernama Bapak Suhairi bin Sumar yang saat ini sedang sakit, dirawat di rumah sakit Probolinggo, Jawa Timur. Mudah-mudahan beliau cepat dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semua donatur, mudah-mudahan dikasih kelancaran, kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ila hadratis sultanil auliya Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, khususan jami'a wali songo usan Bakhadil Bangkalan Madura wa ila roh Mbah Hasyim Asari Jombang wa ila roh Ki Abdurrahman Wahid Jombang, Ki Asas Samsul Arifin Bondo, Ki Ahmad Siddiq Jember, Habib Soleh Tanggul, Mbah Hamid Pasuruan, Ki Surga Surgi, Mbah Selagah, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, wa ila arwahi masayikhina khususan ila roh Mbah Maksum, Mbah Bisri Mustafa, Mbah Maimun Zubair Rembang, khususan ila roh Kiai Haji Abdullah Salam, Kiai Haji Salam Mahfud, Kiai Haji Abdullah Rifai, Kiai Haji Muhammadun Pondoan, dan semua guru-guru saya yang ada di Pati. Khususan ila roh Mbah Arwani Kudus, Kiai Turehan, Kiai Makmun, Kiai Sa'roni Ahmadi, Kiai Fatoni Samirjo Kudus. Sama guru-guru saya yang di Kudus banyak banget, Kiai Mansur, Kiai Mas'ud. Khususan ila roh Mbah Soleh Darat Semarang, Abu Yadim Yati Banten, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Ajengan Khair Afandi, Abah Anom Tasik Malaya, Kiai Haji Yusuf Taujiri Garut, Kang Ayub Cirebon, kalau Bekasi Kiai Nur Ali, kemudian Kiai Muhajir Jakarta, Kiai, ya banyak lah ya, para orang tua, para guru yang ada di Jabodetabek dan sekitarnya, termasuk Habib Kunjung, ulama-ulama semua yang ada di wilayah Jabodetabek, khususnya di Bekasi. Nafa'anallahu bi'alumihim wa talaban lisyifa, Bapak Suhairi bin Sumar yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Probolinggo. Syafahullahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nih agar udah lu maju sini lah, kan bayaran LDKS berapa lu? 2 juta. Nih semalam habis berobat, habis banyak ya, 2,5 juta lebih. Sekarang 200.000. Siapa yang minta duit? Ngomong udah kurang. Ya tambahin udah kurang. Lah itu mah amanat ya. Gitu. Al ngapa lihat-lihat? Saya minta duit, Pak. Oh kan udah berobat tadi. Iya kan? Oke. Sekarang kita lanjut ngaji. Apa malam Kamis, malam Selasa, berarti kembali ke Al-Kafrawi. Halaman 27 yang agak bawah ya. Tsumma akhadha itu ya. Tsumma akhadha itu namanya akhadha, bagian dari af'al syuru'. Kalau kalian mempelajari bab dhanna wa akhawatuha, besok-besok sudah saya ingetin Santi, Yasin ya, nanti kalian yang baca. Tsumma akhadha, kemudian melakukan. Itu mana af'al syuru'. Siapa musannif? Ya takalamu, pada yang membahas, berbicara. Siapa musannif? Alal alifi, atas alif. Muqaddiman, hale mendahulukan, laha terhadap alif, alan nuni mengalahkan atas nun. 5 karena keterangan
Alimta yang telah mengetahui siapa kamu, annaha pada sesungguhnya alif, ukhtul wawi itu saudaranya wawu, saudara fil maddi, saudara perempuan. Cuma kan masa huruf ada laki ada perempuan ya. Fil maddi dalam bacaan mat, wal illati dan huruf illat, wal laini dan huruf lain. Jadi gini, ini sekilas saja diperhatikan. Tanda rofa kan kemarin ada berapa? Orang gua udah begini tinggal jawab 4. Pertama domah, kedua wawu. Setelah wawu ini alif. Berarti yang ketiga. Kenapa wawu alif didahulukan? Karena kok nggak nun duluan? Kenapa alif duluan baru nun? Kan gitu kan, domah, wawu, alif, nun. Nah, musannif mendahulukan alamat alif karena alif ini pertama saudaranya wawu. Kan saudaranya dalam apa? 3 hal. Pertama huruf mat, kedua huruf elat, kedua huruf len. Nah kan huruf mat kan 3, wawu sukun, ya sukun, sama alif. Huruf elat juga sama, wawu, alif, ya, oke. Huruf len juga ada 2 kan, huruf len apa? Ayo apa? Wawu dan ya jatuh setelah fathah, kan gitu. Apa lu cengar-cengir? Kalau wawu jatuh setelah domah, ayo kamu bangun, ngantuk dicuci muka. Alah, Andre cuci muka. Lu ngantuk? Lu tadi begini-begini ya? Enggak ngantuk? Enggak. Wah. Itu alasannya kenapa huruf wawu huruf alif didahulukan ya setelah wawu baru nun. Kan gitu. Urut-urutannya kan gitu. Rofa tandanya kan 4. Doma ini asli. Yang kedua wawu, yang ketiga alif, yang terakhir baru nun. Kalau wawu kenapa dinomorsatukan setelah dhammah? Nomor 2 berarti karena wawu adalah isba dari dhammah. Begitu dibaca dhammah dibaca panjang kan munculnya wawu kan gitu kemarin. Nah, setelah wawu kenapa alif kok enggak nun? Karena alif adalah saudaranya wawu. Saudara dalam apa? Pertama huruf mat, kedua huruf illat, ketiga dalam len. Udah nyambung kan? Nah, ini kan kelihatan sepele. Tapi kalau kita paham itu insya Allah lebih nyaman. Loh gitu loh. Baru nanti besok atau nanti kalau keburu ya nun. Loh itu alasannya kenapa wawu duluan, baru alif, baru nun. Loh gitu, enggak dibolak-balik. Itu alasannya. Oke. Sekarang faqala, maka berkata siapa musannif, wa ammal alifu, dan adapun bermula alif, fatakunu, maka itu jadi apa alif? Jadi itu alamatan sebagai tanda. Nah, kembali ke pokok permasalahan. Wa ammal alifu wa i'rabu, dan bermula i'rabnya. Ini kerennya Imam Asmawi, Imam Kafrawi. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya wa ammal alifu, al wawu itu bermula wawunya, atifatun itu boleh sebagai wawu atof, aulil isti'nafi, atau untuk isti'naf. Apa isti'naf kemarin? Permulaan kalam. Amma bermula amma, harfu syartin itu huruf syarat, wa tafsilin, dan huruf tafsil untuk memperinci. Al alifu bermula lafadz al alifu, mubtadaun itu sebagai mubtada, marfuun yang dibaca rofa, bil ibtidai dengan ibtida permulaan kalam. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rofanya al alif, dhammatun dhahiratun, itu dhammah dhahiratun yang jelas, fi akhirihi, di dalam akhirnya al alif. Huruf akhirnya apa? Fa. Nah, al alifu, fa-nya itu udah dibaca fu, itu dibaca rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa dibaca rofa? Sebagai mubtada. Apa amil yang merofakkan? Amil ibtida. Nah,
Udah nggak apa-apa saya tulis di bawah aja apa di atas, tapi tanggung kan dikit-dikit itu. Wa ammal, udah nggak apa-apa lah. Wa ammal alifu fatakunu, ini butuh hafal kalian. Alamatan lirraf'i, udah segitu dulu. Wawunya boleh dua opsi. Pertama wawu atof, yang kedua wawu istinaf. Kalau wawu atof, wa ammal alifu diatofkan kepada yang sebelumnya. Wa fa ammad dhammatu fatakunu alamatan lirawi fi arbaati mawadi'a. Gitu, bukan diatofkan kepada wa ammal wawu. Oke? Ammanya ini wa amma. Ammanya adalah huruf syarat plus huruf tafsil. Alias didengerin. Oke, gampang kan? Al alifu mubtada. Wa ammal alifu. Ini mubtada. Mubtada dibaca rofa, tanda rofanya dhammah dhahirah. Yang merofakan al alif amil ibtida. Sebelumnya enggak ada yang mempengaruhi, maka al alif dibaca rofa sebagai mubtada. Nanti berikutnya fatakunu, fa-nya jawab amma. Takunu khobarnya al alif. Takunu ini fi'il mudhari, baca rofa karena enggak kemasukan amil nasib, amil jazim. Tanda rofanya nu, dhammah dhahirah. Alamatan sebagai khobar, jumlahnya takunu alamatan menjadi khobarnya al alif. Namanya khobar jumlah, nyambung kan? Nah, li raf'i ta'alluqnya kepada alamat dan seterusnya. Itu yang penting paham kalian. Enaklah. Apa yang sulit? Oh, lanjut. Lah kalau udah paham begitu lah ngebut dikit lah. Kan gitu kan? Fatakunu, maka jadi apa alif. Nah, lafadz fatakunu al-fa'u bermula fa-nya fatakunu itu waqi'atun terjadi, terjatuh fi jawabi amma, di dalam jawabnya amma. Nah, kalian sedikit-sedikit ngapalin alfiyah. Hafal belum? Amma kama ma yakumin syai'in wafa litilwi tilwiha wujuban. Apalin nih, gue tulis nih, lu apalin. Itu kan udah kalangan santri keren. Alfiyah ini amma kama ma yakumin syai'in wafa litil witil wiha wujuban ulifa. Oh, amma kama ma yaku min syai'in wafa litil witil wiha wujuban ulifa. Oh, apa maksudnya? Amma yang tadi wa amal amma, semuanya yang kalian ikutin amma itu adalah bentuknya seperti lafaz ma yaku min syai'in. Ketika ada apa perkara, min syai'in nyatanya dari sesuatu. Wafa dan bermula fa. Fa ini loh, fatakunu. Litilwi tilwiha wujuban ulifa. Itu diketahui wujuban dengan wajib. Nah ini litilwi tilwiha, terhadap lafadz yang menyandingi amma. Setelah amma itu kan mubtada umpamanya, setelahnya itu nanti harus dikasih fa. Ya contohnya itu wa ammal alifu, lafadz yang menyandingi amma. Jadi bukan yang di sampingnya amma, sampingnya lagi. Ngerti maksudnya? Artinya jawabnya gitu loh. Itu maksudnya litilwi. Tilwun itu kan yang menyandingi. Tilwiha yang menyandingi. Itu jelas maksudnya. Nah, maka kalau contoh wa ammal alifu berarti fa. Fatakunu lah, fatakunu. Takunu ini wajib ada fa-nya. Itu namanya fa
Jawabnya amma wajib ada fa-nya. Maka di sini litilwiha wujuban ulifa. Gitu loh. Lah santri minimal amma kama ma yaku min syai'in wafa ya kudu apalah alfiyah seupil. Lah kan gitu kan. Nanti dari situ kalian ngapalin lagi bab apa? Umpamanya bab mubtadaun zaitun wa adhirun khobar. In qulta zaitun adhirun manik tadar. Apa bab kana? Umpamanya bab apa terserah. Nah, kudu harus punya apalan lah. Kalau santri nggak punya apalan, punyanya apa? Kan gitu, masa santri gudikan melulu. Udah gudikan ya harus pinter ngapalin. Tuh gitulah. Oke nyambung ya. Nah, fatakunu itu maksudnya alfa'u waqi'atun fi jawabi amma. Watakunu dan bermula takunu tadi udah saya jelaskan. Fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Nakisun yang nakis. Maksudnya nakis apa? Nah itu yarfa'ul isma yang merofakkan apa mudhoreknya takunu tadi al isma pada isimnya. Wayan sibu dan menasobkan apa fi'il mudhore takunu maksudnya al khobaro pada khobar. Takunu nakis maksudnya takunu nakis itu takunu yang bisa yang amal seperti madinya karena itu yaitu merofakkan mubtada menasabkan khobar gitu loh. Wasmu takunu dan bermula isimnya takunu domirun itu domir mustatirun yang tersimpan jawazan dengan jawaz nggak wajib tapi jawaz. Takdiruhu bermula kira-kiranya domir mustatir ya itu lafadz ya. Ya'udu yang kembali apa ya alal alifi atas alif. Maksudnya fatakunu maka itu jadi apa alif. Nah apa alif itu maksudnya isimnya takunu gitu loh. Jadi itu alamatan sebagai tanda. Lafadz alamatan khobaru takunu itu sebagai khobarnya takunu. Wahuwa dan bermula alamat itu mansubun dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya alamat. Al-fathatu itu fathah. Adz-dzahiratu yang nampak. Jadi tanda lirraf'i. Nah itu ta'alluqnya alamat. Lirraf'i itu huruf ada huruf jer. Itu mempunyai ta'alluq lirraf'i bagi i'rab rafa. Lafadz lirraf'i jarun wa majrurun itu terdiri dari jar majrur. Lamnya jarun huruf yang mengecilkan, ar-raf'inya majrur. Muta'alliqun itu yang berta'alluq berhubungan bi'alamatan dengan alamatan i'rab hikayah. Wal jumlatu dan bermula jumlahnya min takunu dari lafadz takunu wasmuha dan wasmiha dan isimnya takunu wa khobaria dan khobarnya takunu itu fi mahali raf'in di mahal rafa. Khobarul mubtada'i yaitu khobarnya mubtada. Wa jumlatul mubtada'i dan bermula jumlahnya mubtada wal khobari dan khobar fi mahali jazmin itu di mahal jazm. Jawab syarti sebagai jawabnya syarat. Wawa dan bermula syarat amma itu amma. Oh ribet banget ya. Ribet kalau anu. Coba wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i. Jumlahnya al alifu fatakunu alamatan lirraf'i itu ganti di mahal jazm sebagai fi'il syarat kan begitu. Wa jumlatul mubtada'i wal khobari. Mubtadanya apa tadi? Al alif. Khobarnya apa? Jumlahnya takunu isim dan khobarnya kan. Itu di mahal jazm sebagai jawab syarat. Wahuwa amma. Wahuwa dan bermula syarat. Amma itu amma. Ada itu. Nah, fi tasniyatil asma'i khosotan. Saya baca matannya dulu ya. Fi tasniyatil asma'i dalam tasniyahnya isim-isim maksudnya isim-isim tasniyah khosotan
dengan tertentu. Lafat fi tasniyati jarun wa majrurun. Itu jarun huruf yang mengejarkan yaitu fi. Wa majrurun dan isim yang dibaca jar yaitu tasniyati. Muta'alliqun itu berhubungan aidon kali juga sebagaimana liraf'i bi alamatan dengan lafat alamatan. Jadi alamatan itu menjadi gantungan dua jar majrur. Yang pertama liraf'i lam, yang kedua fi tasniyatil asma'i fi. Oke? Nanti tertulis biar jelas. Wa tasniyati dan bermula lafat tasniyati mudhofun itu isim mudhof. Wal asma'i dan bermula lafat al asma mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Wa huwa dan bermula al asma'i majrurun itu dibaca jar. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya al asma al kasratu itu kasrah khosotan. Dengan tertentu lafaz khosotan terkibnya maf'ulun mutlakun itu sebagai maf'ul mutlak. Atau gampangannya kalian hafal masdar. Wa huwa dan bermula khosotan mansubun itu dibaca nasab bi fi'lin dengan fi'il mahdhufin yang dibuang takdiruhu bermula takdirnya fi'il mahdhuf akhussu khosotan mengkhususkan akhussu khosso. Perhatikan dulu khosso yakhusu kalau saya kan akhussu ngerti? Ntar tulis lah, tanggung Musa tulis juga. Fa akhussu maka bermula akhussu fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Marfu'un yang dibaca rafa, wal fa'ilu dan bermula fa'ilnya akhussu, mustatirun itu dhamir mustatir tersimpan wujuban dengan wajib. Takdiruhu bermula takdirnya fa'il mustatir, ana itu lafaz ana. Wa khosotan dan bermula lafaz khosotan maf'ulun mutlakun itu sebagai maf'ul mutlak. Titik, perhatikan. Ini belum bahas ini, kita masih bahas ini. Bahas narkibnya. Wa amal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi, perhatikan, tasniyatil asma'i. Ini lirraf'i kan ada huruf jar li. Oke? Ini ta'alluqnya kepada alamatan. Fi tasniyatil asma'i, fi juga huruf jar otomatis berta'alluq. Ta'alluqnya fi juga sama kepada alamatan. Oke? Fi jarun huruf yang mengejarkan. Tasniyati namanya majrur. Tasniyah mudhof al asma'i mudhof ilaih. Nah, setelah ini kan ada terusannya khosotan. Nah, ini cara mentarkibnya kan ada boleh dua, boleh kali, boleh dengan. Cuman kalau Imam Al-Kafrawi memilih maf'ul mutlak dengan, kan gitu. Nah khosotan dibaca nasab, yang menasabkan siapa? Nah, kan masalah. Nah yang menasabkan fiilnya dibuang. Kalau ditakdirkan akhussu fi'il mudhari' dari fi'il madhi khosso yakhus. Tuh biar ngerti kalian. Yakhussu. Kalau yakhussu kan menunjukkan dia. Kalau saya, ya-nya diganti hamzah kan untuk mutakalim. Seperti la a'budu. Kan gitu. Kan huruf mudhara kan ada 4. Ya, nun, apa lagi? Alif, ana itu loh. Lah iya kan, hamzahnya menunjukkan mutakalim akhussu, menentukan siapa akhussu ini mah. Menentukan siapa saya, khosotan dengan betul-betul menentukan, mengkhususkan. Itu cara mentarkibnya, paham nih? Memang sulit.
Enggak gampang. Maka kudu tapi ya kudu paham, gitu loh maksudnya. Oke. Secara tarkib saya rasa udah selesai ya, paham ya? Sekarang secara pembahasan, yakni menghendaki siapa musonib annal alifa pada sesungguhnya alif takunu itu jadi apa alif jadi itu alamatan sebagai tanda lirraf'i bagi i'rab rafa niabatan karena sebagai pengganti anidh dhammati dari dhammah fi maudhi'in wahidin di dalam maudhi' tempat wahidin yang satu wa huwa dan bermula maudhi' wahid al musanna itu musanna. Misalnya itu gampangnya kalau bahasa kalian isim tasniyah minal asma'i nyatanya dari isim-isim, maksudnya isim-isim tasniyah. Lantas timbul pertanyaan, apa itu isim tasniyah? Definisinya apa? Wa haqiqatuhu dan bermula hakikatnya isim tasniyah istilahan menurut istilah ilmu nahwu lafdzun itu lafad dalla yang menunjukkan apa lafad ala tsnaini atas makna dua wa aghna dan semugih maksudnya semugih kaya anil muta'atifaini dari dua lafad yang atof-atofan biziyadatin dengan tambahan fi akhirihi dalam huruf akhirnya musanna sholihin yang patut litajridi untuk dipisah wa adfi mithlihi dan mengatofkan misalnya lafad alaihi atas lafad yang diatofi nahwu ja'azza nanti keterangannya hampir sama dengan kemarin keterangannya jamak mudzakkar salim. Nahwu ja'a az-zaidani ja'a telah datang siapa az-zaidani dua zaid fa-zaidani maka bermula lafaz az-zaidani fa'ilun itu fa'il bija'a oleh fi'il ja'a wa huwa dan bermula lafaz az-zaidani itu marfu'un dibaca rafa wa alamatu raf'i dan bermula alamat rafanya az-zaidani al-alifu itu alif al-alifu itu alif niabatan karena sebagai ganti anid dhammati dari dhammah li'annahu karena sesungguhnya lafaz az-zaidani musannan itu isim yang menunjukkan dua itu isim tasniyah wan nunu dan bermula nunnya az-zaidani iwadun itu sebagai pengganti anit tanwini dari tanwin fil ismil mufradi di dalam isim mufrad belum bisa diterangin kalau belum selesai fa-zaidani maka bermula lafaz az-zaidani lafdzun itu lafaz dalla yang menunjukkan alat senain atas dua makna bisa babi ziyadati dengan sebab tambahan alati yaitu ziyadah fi akhirihi yang ada pada akhirnya az-zaidani wa iya dan bermula ziyadah al alifu wan nunu itu alif dan nun fi halatir raf'i dalam keadaan rafa wal ya'i wan nuni dan ya dan nun fi halatayin nasbi wal jarri dalam dua keadaan nasab dan jar wasolihun dan itu layak atau patut litajridi untuk dipisah-pisah disempal-sempal nahwu zaidun wa zaidun wasolihun dan itu patut liat fi mitlihi untuk mengatofkan misalnya lafaz zaid alaihi atas zaid yang pertama takulu berkata siapa kamu ja'a zaidani wasolihani telah datang siapa dua zaid wasolihani dan dua orang yang soleh fa'in dalla maka jika menunjukkan apa lafaz ala tsnaini atas dua makna dua makna min ghairi ziyadatin dengan tanpa tambahan nahwu lafzi saf'in seumpama lafaz saf'in apa maknanya saf'in masa lu nggak pada apal wasyaf'i wal watr wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal apa witir apa witir
Witir ganjil. Kalau syaf'in ya genap. 1 ganjil apa genap? Kalau 2, nah 2 itu genap. Jelas? Lah, lafaz syaf'un itu menunjukkan makna 2 atau 4 atau seterusnya. Lah beda tadi sama isim tasniyah, gitu loh. Maka belum bisa dijelaskan itu. Fala yuqalu, maka tidak boleh diucapkan lahu bagi lafaz syaf'un apa musannan ingdahu menurut orang Arab. Audalla, atau menunjukkan apa lafaz ala senain atas 2 makna. Biziyadah, dengan tambahan. Tapi walakin kana, dan tetapinya ada apa lafaz la yasluhu, itu tidak patut apa lafaz litafriki, untuk dipisah-pisah. Kalau yang atas tadi tajrid, sekarang tafrik, gak usah keder. Tafrik dengan tajrid itu ya dia juga. Nah di sini kita dituntut kepiawaian kaitannya menguasai muradif, sinonim dari satu lafaz. Nahu isnani, summa lafaz isnani itla yuqalu, karena tidak boleh diucapkan fi dalam isnani apa isnun wa isnun. Fayakunu, maka jadi apa lafaz isnani mulhaqon, itu disamakan bil musanna dengan isim tasniyah. Takulu, berkata siapa kamu, isnani 2. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya jaa, bermula jaa. Fi'lun jaa isnani, telah datang siapa isnani 2 orang. Jaa bermula jaa itu fi'lun madin. Wasnani, dan bermula lafaz isnani fa'ilun, itu sebagai fa'il marfu'un yang dibaca rafa. Wa alamatu rafi, dan bermula alamat rafanya isnani al alifu, itu alif niabatan, karena sebagai ganti anid dhammati, dari dhammah. Li'annahu, karena sesungguhnya isnani mulhaqun, itu disamakan bil musanna dengan isim tasniyah. Wan nunu, dan nunnya iwadun, itu sebagai ganti anit tanwini, dari tanwin fil ismil mufradi, dalam isim mufrad. Udah perhatikan, sekarang disimak dengan serius. Ini saya hapus. Ini udah lu tulis ya. Amma kama ma yakumin syai'in wafa litilwiha wujuban ulifa. Sekarang definisi isim tasniyah sambil kalian lihat kitab ya. Wa haqiqatuhu istilahan lafdzun dalla ala tsnain. Saya tulis sambil kalian baca. Lafdzun dalla ala tsnain. Terus suruh bacain lu, diem bae ah. Barokok sia. Wa aghna 'anil muta'atifain. Wa aghna 'anil muta'atifain. Terusnya muta'atifain bizya, terus fi akhirih, terusnya salah satu aja. Ribet lo. Biziyadatin fi akhirih salihun litajrid wa adfi mithlihi. Salihun litajrid wa adfi mithlihi. Udah gitu aja dah, cukup. Definisi, awas perhatikan. Soalnya kadang-kadang bocah nggak bisa membedakan antara isim tasniyah dan mulhaq isim tasniyah. Saya kasih contoh. Ini isim tasniyah asli. Ja'a az-zaidani. Kalau rofa, kalau nasab ra'aitu, atau kalau jar maror tu ra'aitu az-zaidaini. Nih. Kalau di sini bizaidaini. Awas jangan kebalik. Kalau zaidina kan jamak mudzakkar salim. Nyambung kan? Nah, apa itu maksudnya isim tasniyah? Lafdzun dalla alal isnain.
lafadz yang menunjukkan makna dua. Zaidani kan berarti dua zaid. Wa aghna anil muta'atifain, dan dia bisa lepas dari atof dua lafadz yang diatof-atofkan dengan tambahan huruf akhirnya. Az-Zaidani ini ada huruf tambahan enggak? Ada huruf tambahan apa enggak? Apa? Alif sama nun. Sebenarnya yang menjadi fokus pembahasan alif. Nun ini adalah kemarin sudah saya jelaskan, ketika lafaz zaidun mufrad itu kan ada tanwin. Begitu kan? Zaidun itu kan sama dengan begini kalau baca. Oke, muzaidun kayak zaidan kayak. Ketika berupa isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim, tanwinnya menjelma menjadi nun. Jelas? Perhatikan ini Rizky Jai, jangan batak-batuk mulu. Nyambung nih. Oke. Kalau nasab atau jer, huruf tambahannya bukan alif tapi iya, nunnya tetap utuh. Dan baik ini ya Zaidani, ini pun Zaidaini, nunnya tetap dibaca kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim kan na, Zaiduna, Zaidi, nah, oke. Nah ini bedanya. Sholihun litajrid, pantes bener andaikan dipisah-pisah. Dua zaid itu bisa zaidun, zaidun. Andaikan dibuat atof-atofan wa atfi mithlihi jaa zaidun wa zaid. Nyambung nggak? Nyambung kan? Kalau ada lafadz menunjukkan makna genap, tapi nggak ada tambahannya, contohnya syaf'un. Syaf'un ini genap, dua. Syaf'un ini kan menunjukkan makna dua, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Tapi kan nggak ada tambahan. Maka itu tidak termasuk namanya isim tasniyah. Oke. Atau mungkin nggak bisa dibuat atof-atofan. Lafadz isnani. Atau kalau mu'annas natani. Ini nggak bisa isnun wa isnun, nggak bisa. Maka lafadz yang seperti ini bukan disebut isim tasniyah, tapi mulhaq isim tasniyah. Apa maksudnya mulhaq? Disamakan. Oke? Dan istilahnya mulhaq, bukan musabbah. Nyambung? Nah, itu pentingnya lafdzun dalla alal itsnain wa aghna anil muta'atifain bi ziyadatin fi akhirih sholihun litajrid, ini kurang jim, kurang titik, wa adfi mithlihi alaihi, sebenarnya kurang gitu loh. Oke, nyambung ya. Nah, isim tasniyah ketika rofa tandanya alif. Nanti ketika nasab jer tandanya iya. Lu nggak ngaku ngantuk orang bocah? Cuci muka. Ngomong orang begini-begini ngantuk ngomong nggak? Cuci muka. Orang ngantuk ya. Al nggak ngantuk Al? Tidur aja nggak apa-apa Al mah. Ya paling dipindahin kemana kek? Ya nggak? Sono luar nggak apa-apa. Nah, iya. Oke nih, nyambung nih. Ada yang mau tanya nggak? Jadi maksudnya kan kalian udah hafal. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khosotan. Coba senter ke sono. Baca bareng-bareng. Ayo bareng-bareng. Bareng-bareng tapi. Wa ammal alifu, jangan lihat kitab. Ayo.
Ayo bareng-bareng Kanjeng. Kurang kencang. Suruh baca malah ngeliatin kemari si bokok ini. Udah, alif sebagai tanda alamat rofa ada pada isim tasniyah khosotan, khusus, yang lain enggak. Artinya alif hanya khusus untuk isim tasniyah. Gampang apa enggak? Gampang kalau mudeng. Nah, kalau enggak mudeng ribet. Udah jangan dipaksa dah. Itu apa namanya? Berarti besok waman nunu satu poin lah. Cuman besok malam Rabu ngajinya habis maghrib. Sekarang ibadah lo jangan nyalawatan ya, di strap. Ayo.
lanjutkan Durratun Nasihin. Ya nggak lama-lama lah ya. Ono jam bener apa mati? Lambat berapa menit itu? 5 menit. Oh masih sore ya sebenarnya ya. Udah nggak apa-apa dah. Ya soalnya kalian sih tenang-tenang aja lah. Saya masih ada PR nyedot WC. Nah iya kan. Habis ini ya saya terusin nyedot WC lah. Ntar dibantuin sama yang gede-gede. Oke, sekarang kita lanjutkan Durratun Nasihin halaman 172 yang bawah itu. Wa an Anasin, benar itu ya? Iya. Oke. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'alumihi fid dharaini amin. Wa an Anas bin Malikin, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annau sesungguhnya Nabi qala itu bersabda. Siapa Nabi? Bersabdanya begini, Mal Kamal. Lu punya kitabnya Mal? Ora punya, ya ora punya. Lu belum punya juga Ki? Beli. Iya doang ya Pak. Yang belum punya ya pada beli ya. Beliin Pak Ustadz itu. Saya beliin, nggak apa-apa. Loh, mana duitnya? Lagi lu punya? No. Lah iya no, perempuan punya semua udah. Bella Sungkawa belum punya. Innalillahi wa inna. Kenapa? Terus sama siapa? Pukul punya lu belum punya. Di mana? Kok dua kenapa? Nyariin. Emang kita perlu hilang apa? Halaman no depan halaman rumah ya lah iya. Lah orang anu masih nyari halaman aja. Aduh. Bela ayah wae. Ntar dulu ini gatel banget. Udah ketemu. Itu loh 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 6 bener ya? An-Nahu sesungguhnya Nabi kola itu bersabda. Siapa Nabi? Ini ke bawah angin mulu nih kitab saya nih. Zata yaumin, dalam suatu hari. Ini saya ganjel begini kali ah. Zata yaumin, al jangan nyanyi mulu. Ayo nyanyi melulu, ntar saya suruh nyanyi saya rekam lu. Zata yaumin, dalam suatu hari. Ala u'allimukum bi afdhali ummati yaumal qiyamah, kata Nabi. Ala u'allimukum, maukah u'allimu, memberitahu siapa saya, kum pada kalian semua. Hei Aal, dengar. Maukah kamu aku kasih tahu, kata Nabi. Bi afdhali ummati, dengan paling utamanya umatku, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Weh sahabat-sahabat semua, kalian mau saya kasih tahu siapa umatku yang terbaik nanti pada hari kiamat? Qalu, menjawab siapa sahabat, bala. Kalau bahasa Jawanya sendika dawuh Gusti. Ngestoaken dawuh Gusti. Kalau bahasanya Aldi, sumuhun. Nah begitu ya. Ya. Itu kalau bahasa Kamal. Ya. Kan begitu kan, bala. Sendika dawuh ya Rasulullah. Qala, menjawab siapa Nabi. Alladzina, yaitu mereka, yaqra'unal Qur'ana, yang membaca. Siapa alladzina? Al-Qur'ana, pada Quran. Paling utamanya umatku adalah mereka-mereka yang selalu membaca Al-Quran. Kitab sucinya dibaca. Ya dimulai dulu dari Yambu'a dulu. Jangan kayak Aal. Wah sok tahu, ngambil Quran sampai 3. Digelar semua, dibuka semua. Nyari gambarnya nggak ada. Ngerti Al? Udah Al gak usah neko-neko, Yambu'a aja udah Yambu'a. Lah iya kan? Lah
dicium lagi anunya gudiknya. Ya, ya Allah. Paham gak Al? Tadi ngajinya apa Al? Yambua, suruh nyimak ama Aska, suruh nyimak ama Kamal. Kalau Kamal pas di sini, Rizki kok begitu lu caranya, ngerti Cai? Nah, Rizki baca itu loh. Lah iya, jangan malah usil sama adiknya yang nggak bener namanya. Yang gede siapa? Yang gede ya peduli sama adik kelasnya, diajarin, dituntut. Itu amal jariah kalian, gitu loh. Keren sebenarnya. Lah Al yang selama ini hula hulu, ya enggak, pelengak ya, tiba-tiba nanti jadi ulama besar. Loh, kita nggak tahu nasib orang, ngerti kan maksudnya? Nggak boleh meremehkan. Sama saya dulu kok dikecilin sama orang. Kalau saya kan nggak pernah marah dikecilin. Emang gua kecil, ngapa mesti harus marah? Ya enggak? Umpamanya si Aldi, ya kan tinggi, lu direndahin sama orang, ya gak usah marah, orang lu tinggi kok. Ngapain direndahin orang marah? Lu gampang apa enggak? Lah kenapa mesti harus sewot, harus terpancing emosi? Gak usah, ngapain? Jelas maksudnya kan? Dijelek-jelekin orang, lalu jelek apa enggak? Ya jelek Pak, ya udah terima. Lah tiba-tiba lu cakep dijelek-jelekin sama orang, ya nggak usah marah. Berarti yang jelek-jelekin itu jelek sendiri. Loh, simpel apa nggak hidup? Lah begitu Mal, rumusnya Mal, Kamal ngerti? Lah Kamal lu mau dikatain buta hijau, marah. Ngapain marah? Lu buta hijau apa enggak? Enggak, ya udah. Lu gampang apa enggak? Lah ya udah. Ngerti Kong? Oh saya masih bocah Pak, kok dipanggil enggong? Lalu enggong apa bukan? Bukan, ya udah diem. Iya kan ya. Jelas gak? Perempuan kok sama nih. Perempuan apalagi, masya Allah, sering terjadi konflik, ya nggak? Sering terjadi ribut, yang suka berantem mulu siapa? Semuanya. Bela nih. Ntar saya adu kamu sama Baim. Oh iya gak? Wah, suruh smackdown. Wah, ya sumo. Dua ya umpamanya. Lo si Alfi sama siapa? Lu sama Yasin aja. Ya. Lah emangnya tuh begitu. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Alladzina yaqra'unal Qur'ana idza kana, apabila ada yaumal kiamati, dalam hari kiamat, apa kejadian gitu ya. Yaqulu, itu berfirman siapa Allah Azza wa Jalla, ya Jibrailu, hai malaikat Jibril, malaikat Jibril, nadi. Nah, itu fil amar. Panggillah kamu fil mahsari, di dalam mahsar. Mahsar itu apa? Tempat kumpulnya seluruh makhluk. Lah kalian tasrif khosaro yahsiru khusron wa mahsaron fahuwa hasirun wadaka mahsurun, kan gitu. Ikhsarlah tasar mahsarun mahsarun, ya lah tempat menggiring, tempat mengumpulkan, itu nama. Maka kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa namanya padang mahsyar. Padang itu apa? Tanah luas. Bukan padang bahasa Jawa terang. Ntar disangkanya padang Sumatera Barat lagi. Padang itu maksudnya hamparan tanah luas tuh. Allah, ketahuilah, man, barang siapa kana, yang ada siapa man, yaqra'u, itu membaca siapa man Al-Qur'ana, pada Quran, fal yakum, maka hendaklah berdiri. Ayo saudara-saudara semua, para hamba-hamba Allah yang ada di mahsyar, siapa yang suka membaca Quran, bangun. Fayunadi, maka memanggil siapa malaikat Jibril, sanian, hal yang kedua, sanian, hal yang kedua, wasalisan, dan hal yang ketiga, sekali, dua kali, tiga kali dipanggil. Ayo siapa yang membaca Al-Quran, bangun.
Siapa yang suka membaca Quran, bangun. Nah, diulang-ulang. Fayakifuna, maka berdiri siapa makhluk, sufufan hale berbaris-baris. Oh, berbaris. Baina harokatin, baina yadayir rahmani, di hadapan Allah yang Maha Rahman. La yatakallamu, yang tidak berbicara, siapa ahadun, seseorang, minhum, di antara mereka, hatta yakuma, sampai berdiri siapa nabiyullahi, nabinya Allah, Dawudu, yaitu Nabi Dawud alaihissalam. Fayaqulu, maka berkata siapa Allahu Allah, ikra'u warfa'u aswatakum. Akhirnya semua manusia tadi pada diem. Akhirnya Nabi Dawud berdiri. Begitu Nabi Dawud itu kan terkenal nabi yang paling indah suaranya. Ngerti maksudnya? Wah, kalau Nabi Dawud udah bersuara, angin berhenti. Ombak di langit, ombak di laut berhenti. Itu hebatnya, mukjizatnya Nabi Dawud. Maka Allah berkata, ikra'u, bacalah kalian semua, warfa'u, dan kencangkanlah aswatakum, pada suara-suara. Nah, itu aswatakum. Itu bukan jamak mu'annas salim, tapi jamak taksir, sautun aswat. Karena taknya tak asli, bukan tak tambahan. Ngerti sin? Kalau yang baca Yasin, aswatikum, kenapa lu baca tisin? Mu'annas salim, Pak. Itu bukan mu'annas salim, tapi jamak taksir, sama aja waktun auqat, mayyitun amwat, kutun akwat. Loh, begitu loh. Fayaqra'u, maka membaca siapa kullu wahidin, setiap satu, everybody, minhum, di antara khalaik, makhluk, ma, pada bacaan, alhama, yang memberi ilham, memberitahu. Ilham itu memberitahu, sama dengan a'lama. Hu, pada kullu wahid, siapa Allah Ta'ala, min kalami, dari kalamnya Allah. Nah, setiap makhluk tadi masing-masing di Allah berikan ilham. Ilham itu nggak usah diajarin begitu, tapi tahu di dalam hatinya orang itu ngerti. Oh, si A baca surat Al-Fatihah, si B baca surat Al-Baqarah, Al-Baqarah 1 sampai 100. Yang satu lagi 100 sampai 200, yang satu lagi 200 sampai 28. Al-Baqarah berapa terakhirnya? 283 apa 285? Lah iya, yang satu lagi Ali Imran, yang satu lagi An-Nisa, yang seterusnya. Semua jumlahnya ada jutaan orang, Allah kasih ilham dalam waktu yang bersamaan. Wah, itu impossible, Pak. Impossible kan kata kita. Emang bisa? Lah kenapa nggak bisa? Contohnya begini. Ini lampu. Kalau yang ono dimatiin, dia matahari aja, matahari dah. Matahari bersinar. Lah itu kan yang kena matahari kan semuanya. Bukan matahari punya Kamal. Oh ya, Kamal, kamu punya matahari, punya. Ya enggak? Nanti ngomong ke Lapi, Pi, ku punya. Padahal mataharinya itu juga menerangi dalam waktu yang sama lah. Allah memberi ilham kepada penduduk surga yang di mahsyar tadi. Itu digambarkan lah gampangannya, itu seperti bias sinarnya matahari. Maka perhatikan, ini untuk mematahkan perempuan kok dengerin, buat argumen. Kan kadang-kadang begini katanya, ketika Nurayatala la usana sallallahu ala Muhammad, kan pada diri. Kalau diri itu kan dibayangkan Nabi datang, kan gitu. Lah kalau di Rawobogo ini ada 3 maulid, barengnya bareng-bareng, dirinya bareng-bareng. Terus di Rawabacang kok ada, di Rawalili kok ada, Pondok Gede ada, Pondok Kecil ada, Pondok Capi ada, Pondok Manggis ada, di seluruh dunia ada. Apa Nabi nggak kecapean sono kemari sana ya?
Itu orang contoh orang beragama pakai akalnya. Jelas gak? Lu biar mudeng. Ntar Nabi ke Indonesia, terus ke Yaman, terus ke pemahamannya nggak seperti itu. Nah itu digambarkan cahaya nurnya Nabi Muhammad inilah rahmatnya yang menyebar ke seluruh alam. Bukan hanya alamnya manusia, tapi alamnya jin, alamnya malaikat, alamnya tumbuhan. Sebagai ejawentah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas ini maksudnya. Supaya kalian ntar dibantah sama Wahabi begitu lu bengong aja. Iya ya. Atau kalau Nabi datang ke rawa bokok, ke rawa lele, ke rawa bacang, ke rawa bebek, ke rawa buduk. Kan ada rawa buduk kan? Pedurenan. Lu tahu nggak? Rawa buduk. Puri Gading Nanja itu ada namanya rawa buduk. Norak badlu lah ya. Lu jangan pakai logika, jangan pakai akal. Nah itu yang menyebar itu rahmatnya Nabi Muhammad. Begitu loh. Lu pikir satset, emang lu pikir main silat apa? Lu nyambung kan ya? Ntar debat sama Wahabi begitu nggak bisa argumen lagi, wah repot lagi. Loh gitu loh. Oke, itu maksudnya ilham. Fakulluman, maka bermula setiap orang qoro'a yang membaca Quran siapa man, rufi'at maka ditinggikan lahu bagi man apa ad-darajatu derajat-derajat. Kullu wahidin ala husni sautihi wa naghomihi. Kullu wahidin bermula setiap orang. Ntar lu fa kullu man rufi'at lahu darajat. Kullu wahidin bermula masing-masing orang ala husni sauti itu atas bagus suaranya kullu wahid. Wa naghomihi. Naghom itu lagam. Lagu itu loh. Ngerti kan? Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kan macam-macam. Tergantung naghomnya. Begitu. Adzan kok sama. Kalau yang adzan al gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lo adzan apa selawatan kan gitu kan? Lah umpamanya begitu kan? Wa khusu'ihi dan khusuknya. Kullu wahid. Lo kita baca Quran khusuk apa enggak? Ada yang baca Quran bingung ada. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abitum ma'abatum wala antum abituna ma'abud wala ana abitum ma'abatum wala muter dari itu gak keluar ya gak? Khusuknya kemana? Hilang. Wa tadabburi dan tadabur berangan-angan juga. Wa ta'ammuli dan ta'ammul ya sama berangan-angan. Sumayakulu kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala ya ahli hai keluargaku. Kan kemarin nyatakan orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran itu kan diaku sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Maka Allah berfirman ya ahli hai keluargaku, ata'rifuna apakah mengenal siapa kalian semua man pada orang ahsana yang berbuat baik siapa man ilaikum kepada kalian semua fi dari dunia di negeri dunia. Kalian kenal nggak si A si B yang baik dulu, yang suka ngirim makanan kamu, yang suka ngasih duit kamu ketika kamu belajar dulu? Kenal apa enggak? Kenal. Emang siapa? Pak Ustadz. Terus saya Pak Ustadz lagi. Kan saya tahu si A si B. Loh kayak tadi Yi Rizali, kemarin Yi Aho, barusan tadi emaknya Eger ngasih 300 ger.
200 buat lu ya, 100 makan buat Al-Aziz. Belum lama banyaklah yang pada ngasih, ya kan? Nah, si A si B-nya dibaca itu ada barokahnya, ada upahnya. Fayakuluna, maka menjawab siapa orang-orang yang baca Quran di hadapan Allah tadi, na'am betul ya Rabbana, ya Tuhan kami. Fayakulu, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, idhabu, pergilah kalian semua ilal mahsyari, ke mahsyar. Fakulluman, maka bermula setiap orang, araftumu, yang kenal siapa kalian semua hu pada man, yadkhulu, maka masuk siapa kulluman makum bersama kalian semua al jannata, di dalam surga. Ini barokahnya, kalian nanti jangan pelit. Siapa yang kalian kenal orang tadi yang ada di padang mahsyar, dan memang kenal kan bukan sembarang kenal, kenal tapi ahsana ilaikum, kan gitu, berbuat baik kepada kalian. Nah, kenal tapi musuhi kan nggak sedikit. Jelas maksudnya? Lu ngaji mulu, pinter kagak lu, udah banyak ustadz malah pada berantem, kan ada yang begitu. Nah, yang berbuat baik panggil, ajak masuk ke surga. Jadi orang itu namanya muhibbin. Mungkin orang tadi nggak bisa ngaji, baca alif bengkok aja nggak ngerti, suruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang nggak ngerti, tetap aja Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Memang bisanya seperti, tapi dia seneng membantu orang-orang yang ngaji. Barokah bantuannya tadi akan memberi syafaat kepada dia. Umpamanya Al nih yang selama ini ngaji, Aska yang pada ngaji. Siapa lagi? Ini Yusuf ngapain di atas? Pulang. Jam berapa? Wah, ya, siapa aja yang pada ngaji, dan siapapun yang memberi bantuan orang yang kepada ngaji, kan gitu. Apalagi ini ngaji Quran, ngaji tafsir segala macam kan, maka orang tadi akan mendapatkan syafaat dari bantuannya itu sendiri. Maka jangan pernah memusuhi sama orang-orang ngaji. Dukung, kalau memang dukungan tadi punya harta, pakai harta, pakai support, semangat, disemangati, lu ngaji tong. Kalian kok sama sebenarnya. Nah, orang yang disemangati tadi itu nanti akan ingat pada hari kiamat. Kalau kita kan miskin amal, ada aja orang yang miskin amal. Saya umpamanya miskin amal. Nanti, tapi saya pernah nyuruh kalian belajar. Nggak mau belajar, disemangati terus. Siapa kamu kok sampai bisa ngaji begitu? Saya dulu diomelin sama Pak Ustadz. Umpamanya gitu. Tiba-tiba umpamanya saya di neraka, udah saya aja daripada nyata yang lain marah. Saya di neraka, kalian yang akan memberi syafaat kepada saya. Ngerti gak maksudnya? Jadi bisa murid memberi syafaat kepada guru, bisa juga guru memberi syafaat kepada murid dan lain sebagainya. Oke ya? Oke dah, kita mau lanjut menyedot, nanti dikuras lagi nyedot sapi tank. Wow. Ini kan ngaji teori yang barusan nih. Nyedot sapi tank itu ngaji praktek tuh, begitu loh. Satu bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.